Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan kami sayangi Ibu Dr. Sulistiana SPD MPD dan Bapak Ahmad Sugianto MPD selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi antar pribadi serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Aisyah Raihan Paradina, NIM 1910123120001 dari kelas B, Marsinah NIM 1910123120003 dari kelas B, Indriana Amara Putri NIM 1910123120009 dari kelas B, dan saya sendiri Nur Anissa NIM 1910123120014 dari kelas B, Anita NIM 1910123220028 dari kelas A, dan terakhir ada Nurul Azizah NIM 1910123220035. Di sini saya akan memaparkan latar belakang dari hasil diskusi makalah kami, yaitu mengungkapkan perasaan. Berkomunikasi antar pribadi merupakan keharusan bagi manusia selama sepanjang hidup mereka. Ada sejumlah kebutuhan yang ada di dalam diri manusia yang hanya dapat dipuaskan lewat komunikasi sesamanya, yaitu tadi mengungkapkan perasaan. Di mana dalam mengungkapkan perasaan ada suatu pesan yang ingin disampaikan oleh si komunikator kepada si komunikan guna untuk mendapatkan feedback atau timbal balik setelah mengungkapkan perasaannya. Perasaan itu bisa berupa hal yang menyenangkan sampai pada hal yang tidak menyenangkan atau bahkan bisa sampai pada hal yang sangat menyedihkan. Mengungkapkan perasaan termasuk masalah yang sulit dan rumit jika seorang individu tidak sanggup untuk mengatakannya. Salah satunya yaitu mengatakan perasaan cinta. Seperti perasaan cinta itu sering dikatakan ya seperti anak-anak remaja pada zaman sekarang ini. Dan ada juga seorang individu dengan mudahnya mengungkapkan perasaannya, yaitu ketika sedang merasakan senang dan gembira. Di mana dalam hal mengungkapkan perasaan bisa berupa pesan secara verbal atau lisan dan pesan nonverbal yang tidak lisan atau melalui media. Yang dimaksud pesan secara verbal yaitu pesan yang berupa komunikasi dalam bentuk lisan ataupun tulisan. Jadi seorang individu akan mengungkapkan perasaannya melalui lisan, yaitu berbicara secara tatap muka atau secara langsung, atau berbicara melalui media, contohnya menghubungkan lewat handphone. Lewat handphone kita masih bisa berbicara dan saling mendengar suara masing-masing. Di situ merupakan mengungkapkan perasaan verbal tetapi melalui media telepon. Dan yang dimaksud pesan secara nonverbal yaitu komunikasi dalam bentuk umumnya menggunakan bahasa tubuh seperti gerakan tangan, raut wajah, gelengan kepala, kedipan mata, dan tindakan lainnya. Bersalaman. Lalu jika menggunakan media itu bisa seperti emotion atau pesan berketik, itu jika melakukan melalui media. Lalu kita beralih kepada perasaan dalam kehidupan manusia. Di sini pengertian perasaan adalah reaksi internal kita terhadap aneka pengalaman yang kita alami sendiri, pengalaman pribadi kita. Perasaan sering disertai perubahan fisiologis tertentu, seperti denyut jantung yang meningkat akibat gugup atau ada hal lainnya. Dan juga memiliki tanda-tanda luar seperti menitikkan air mata karena haru bahagia, atau pipi merah merona ketika merasa malu atau merasa tersanjung. Nah, mengungkapkan perasaan merupakan salah satu segi yang paling membahagiakan dalam berkomunikasi, karena di situ kita bisa memiliki kesempatan untuk berbagi perasaan kita kepada lawan bicara kita. Mengalami dan mengungkapkan suatu perasaan kepada orang lain bukan hanya sekadar kebahagiaan untuk diri kita sendiri, melainkan bisa dibilang sebagai kebutuhan untuk psikologis dalam diri kita. Lalu di sini ada selanjutnya yaitu menurut Johnson pada tahun 1981 mengungkapkan suatu model 5 tahap pengungkapan perasaan dalam komunikasi.
yaitu yang pertama mengamati atau sensing, tingkah laku lawan komunikasi kita dengan alat-alat indera yang kita miliki. Contohnya, seperti kita sedang berkomunikasi dengan orang lain, mata kita akan melihat dari sudut pandang kita, seperti mata ke mata atau mata ke bibir, melihat orang itu berbicara, atau melihat gerak-gerik orang itu, melihat keseluruhan wajah dan tubuh, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua yaitu menafsirkan atau interpreting. Semua informasi yang kita terima dari lawan komunikasi kita. Biasanya cara kita menafsirkan pembicaraan dengan lawan bicara, kita setidaknya itu ditentukan oleh tiga faktor. Yang pertama itu informasi itu sendiri. Misalnya kata-kata yang keluar dari si lawan bicara kita itu sendiri, dia berbicara seperti apa. Lalu yang kedua yaitu dugaan kita tentang hal-hal yang menyebabkan tingkah laku lawan komunikasi kita. Misalnya seperti ini. Misalnya lawan komunikasi kita itu tiba-tiba berbicara dengan nada yang keras-keras atau suara yang keras-keras. Oh, jadi kita itu bisa menafsirkan mungkin dia sedang marah. Itu pemikiran kita atau penafsiran kita terhadap cara bicara mereka. Lalu yang ketiga itu ada dari sudut pandang kita sendiri, karena kita bisa menafsirkan dari sudut pandang kita. Dia lagi, misalnya dia lagi sedih atau dia lagi marah-marah gitu kan, kita bisa memandang dari sudut pandang kita. Oh, makhluk itu tidak ada yang sempurna, manusia itu tidak ada yang sempurna, ada saja yang sedih, ada saja yang bisa marah-marah, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga yaitu mengalami perasaan tertentu atau feeling. Semua manusia pasti punya feeling sebagai reaksi spontan terhadap penafsiran atas informasi yang kita terima dari lawan komunikasi kita. Setelah kita menafsirkan apa yang mereka ceritakan atau apa yang mereka bicarakan, kita pasti akan mengalami perasaan tertentu. Seperti misalnya dia lagi sedih, kita akan punya perasaan iba. Pasti kita punya perasaan, ya ampun kasihannya, seperti itu dan lain sebagainya. Kita punya perasaan iba yang amat bisa dirasakan seperti itu. Lalu yang keempat yaitu terdorong untuk menanggapi atau bisa dibilang intending. Yaitu setelah kita nih punya perasaan tertentu atau feeling seperti rasa iba tadi, kita akan terdorong untuk menanggapi, untuk feedback, memberikan tanggapan kayak gitu kan, memberikan komentar lah seperti itu. Kita akan melakukan feedback, kita akan menanggapi dia, oh sepertinya orang ini perlu seperti ini, kita bisa menanggapinya gitu kan, kita sudah mulai menanggapinya. Nah selanjutnya yaitu yang kelima yaitu mengungkapkan perasaan kita atau ekspresi. Setelah kita melewati 4 tahapan tadi yaitu yang sensing, interpreting, feeling, dan juga intending, kita akan masuk kepada expressing atau mengungkapkan perasaan kita. Setelah kita terdorong untuk menanggapi kan, kita tinggal mengucapkannya saja, mengungkapkan perasaan kita. Karena kita tadi iba, mungkin kita akan bagaimana cara kita untuk membuat dia atau untuk menghiburnya agar dia tidak sedih lagi. Nah, kita akan mengungkapkan perasaan gitu, seperti kita memberikan motivasi, oh kamu harus kuat dong, kamu pasti bisa, kamu pasti bisa. Nah, kita akan bisa memberikan motivasi untuk dia melalui pengungkapan perasaan kita itu. Nah, seperti itu. Karena di sini karena kita sudah terdorong untuk menanggapi, kita tinggal mengucapkannya saja melalui perasaan kita. Seperti kita kan, ya tadi kita memberikan motivasi untuk dia, menghibur dia. Ayo nah kita kesini, kita menghibur dia, seperti itu. Itu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan meneruskan penjelasan dari Saudari Marsina. Nah, saya akan menjelaskan materi tentang akibat yang timbul apabila perasaan tidak diungkapkan. Nah, bagaimana sih akibat kita tidak mengungkapkan perasaan kita? Menurut saya pribadi, apabila perasaan itu tidak diungkapkan, pasti ada perasaan yang menjanggal atau menyangkal karena kita tidak bisa mengungkapkan apa isi hati kita. Perasaan yang tidak bisa diungkapkan ini bisa jadi
kepala kita dan hati kita berbeda pendapat. Misalkan kata hati ungkapkan saja, terus kata kepala kita atau kata pikiran kita jangan dulu. Jadi mengakibatkan kita itu ada rasa bagaimana gitu kalau tidak mengungkapkan perasaan kita. Nah, selanjutnya di sini ada menurut Johnson 1981. Ini poin pertama dan ini poin kedua. Ini sih mirip ya, jadi saya akan menjelaskannya. Menyangkal dan menekan perasaan dapat menyulitkan dalam memahami dan mengatasi aneka masalah yang terlanjur timbul dalam hubungan antar pribadi. Nah, seperti yang saya katakan tadi, menyangkal. Nah, di sini ada kata menekan perasaan. Jadi di sini perasaan kita itu semakin ditekan dan ya semakin tidak bisa mengungkapkan perasaan tadi, sehingga dapat menyulitkan dalam memahami masalah kita. Jadi masalah kita yang ada di dalam diri kita ini belum bisa diungkapkan secara secara langsung, sehingga timbullah masalah-masalah di diri kita atau di dalam hubungan antar pribadi. Selanjutnya, menyangkal perasaan dapat meningkatkan kecenderungan kita untuk melakukan persepsi secara selektif. Maksud dari persepsi di sini adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia. Nah, jadi proses masuknya informasi itu akan dilakukan secara selektif atau dipilih-pilih secara selektif. Terus, menekan perasaan dapat menimbulkan distorsi atau penyimpangan dalam penilaian kita. Jadi, kita itu bisa saja beranggapan atau kita sedang melakukan penilaian yang salah, sehingga dapat mengakibatkan penyimpangan. Selanjutnya, yang terakhir, dalam mengungkapkan perasaan yang tidak lugas yang tidak lugas, efektif sering tersirat tuntutan tertentu. Misalkan kita itu tidak menyampaikan atau tidak mengungkapkan perasaan kita, itu bisa mengakibatkan tuntutan di diri kita sendiri. Bisa saja kita itu merasa menyalahkan diri kita sendiri. Kita tuh menuntut kenapa sih kita itu tidak menyampaikan, kenapa, misalkan gitu. Itu saja penyampaian dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Selamat pagi, nama saya Indriana Mara Putri dengan NIM 1910 123 1200009. Saya dari kelas B dan dari kelompok 11 mata kuliah Komunikasi Antar Pribadi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mempersepsikan perasaan orang lain. Bagaimana cara mempersepsikan perasaan terhadap orang lain? Apa sih persepsi itu? Persepsi itu adalah tindakan kita dalam mengenali suatu benda atau suatu individu yang ada di sekitar kita. Contohnya, si A. Si A memiliki pandangan yang berbeda dengan si B. Seperti si A melihat suatu benda yang bagus, yang lucu, dan dia sangat ingin memilikinya. Tetapi si B merasa bahwa benda itu biasa saja dan dia tidak ingin memilikinya. Ini akan timbul persepsi yang berbeda untuk barang tersebut. Terus juga perasaan dapat mempengaruhi persepsi orang yang berbeda-beda. Contohnya, si A melihat si B dan si A belum mengenal si B, sehingga si A merasa si B yang memiliki wajah yang jutek, merasa bahwa si B sangat sombong, angkuh, dan tidak ingin berinteraksi dengan teman lainnya. Tetapi si C yang bersahabat lama dengan si B merasa bahwa si B memiliki perasaan yang halus dan sangat humble terhadap orang-orang sekitarnya. Di sini dapat dilihat bahwa terjadi persepsi orang yang berbeda-beda. Sehingga agar tidak menimbulkan persepsi yang negatif, maka kita harus dapat mengenali setiap individu yang ada di sekitar kita.
Saya, Aisyah Rehan Paradina, akan menjelaskan tentang mengungkapkan perasaan secara verbal. Mengungkapkan perasaan secara verbal di sini kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah pengertian. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik berupa lisan, tulisan, ataupun bentuk komunikasi yang menggunakan kata-kata baik dalam bentuk percakapan maupun tulisan. Bisa juga kita sebut dengan speak language. Melalui kata-kata, mereka bisa mengungkapkan perasaan, emosi, pemikiran, ataupun menyampaikan keinginan mereka. Dalam komunikasi verbal, media utama yang digunakan adalah bahasa. Setiap bahasa mempunyai aturannya masing-masing agar kata-kata yang disampaikan memiliki sebuah arti. Ada beberapa unsur penting dalam komunikasi verbal. Yang pertama adalah bahasa. Bahasa merupakan simbol atau lambang yang memungkinkan orang memahami sebuah makna. Dalam komunikasi verbal, lambang atau bahasa digunakan bahasa lisan jika disampaikan secara langsung, berupa tulisan dengan media kertas atau elektronik jika tidak langsung. Yang kedua adalah keterbatasan bahasa. Maksud dari keterbatasan bahasa di sini adalah kadang satu kata itu memiliki beberapa arti, tergantung dari daerah mana kata tersebut terucapkan. Jadi keterbatasan di sini adalah satu kata bisa memiliki banyak makna. Yang ketiga adalah kata. Kata merupakan unsur penting pembangun sebuah bahasa. Dari kata-kata tersebut bisa membentuk sebuah bahasa dan memiliki sebuah makna. Lalu, komunikasi verbal itu dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, berbicara dan menulis. Berbicara merupakan komunikasi verbal vokal, sedangkan menulis adalah komunikasi verbal non-vokal. Contoh komunikasi verbal vokal adalah percakapan secara langsung ataupun presentasi di depan banyak orang. Kemudian, komunikasi verbal non-vokal itu seperti kegiatan membuat surat menyurat. Yang kedua adalah mendengarkan dan membaca. Mendengar dan membaca merupakan 2 hal yang berbeda. Mendengar berarti menangkap sebuah bunyi dan mengambil makna dari apa yang kita dengar. Sedangkan membaca yaitu mendapatkan atau menangkap informasi dari sesuatu yang ditulis. Selanjutnya saya, Nurul Azizah, akan menyampaikan tentang mengungkapkan perasaan secara nonverbal. Mengungkapkan perasaan secara nonverbal, komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang pesannya dikemas dalam bentuk tanpa kata-kata. Komunikasi nonverbal lebih bersifat jujur mengungkapkan hal yang mau diungkapkan karena spontan. Komunikasi nonverbal merupakan komunikasi nonverbal itu tindakan manusia yang dengan sengaja dikirim untuk menginterpretasikan pesan yang ia sampaikan. Jadi dalam kehidupan nyata, komunikasi nonverbal itu selalu dipakai dan lebih banyak dipakai daripada komunikasi verbal. Karena pada setiap komunikasi verbal itu pasti di dalamnya ada komunikasi nonverbal. Jadi komunikasi nonverbal ini akan selalu ada. Istilah komunikasi nonverbal telah digunakan dalam segala hal. Maka dari itu, komunikasi nonverbal menempati posisi penting. Banyak komunikasi verbal tidak efektif karena komunikatornya tidak menggunakan komunikasi nonverbal secara bersamaan. Melalui komunikasi nonverbal, orang dapat menyimpulkan pesan yang disampaikan orang lain. Orang dapat menangkap pesan yang orang lain sampaikan. Dan dengan komunikasi nonverbal akan menegaskan komunikasi verbal yang disampaikan. Selanjutnya, bentuk komunikasi nonverbal adalah bahasa isyarat, ekspresi wajah, sandi, simbol-simbol, warna, dan intonasi suara.
Contoh komunikasi nonverbal adalah sentuhan. Sentuhan itu dapat berupa jabatan tangan, salaman, terus mengusap kepala, mengusap punggung, dan lain-lain. Gerakan tubuh atau kinesik, contohnya adalah kontak mata, ekspresi wajah, isyarat, dan sikap tubuh. Gerakan tubuh biasanya digunakan untuk menggantikan suatu kata, untuk mengilustrasikan atau menjelaskan sesuatu, atau bahkan menunjukkan perasaan. Contohnya, mengatakan ia dengan mengangguk, vokalik, atau paralanguage, merupakan unsur nonverbal dalam suatu ucapan, yaitu cara bicara, seperti nada bicara, nada suara, keras atau lemahnya suara, kecepatan berbicara, kualitas suara, intonasi. Terakhir, kronemik adalah bidang yang mempelajari penggunaan waktu dalam komunikasi nonverbal. Jadi, ada beberapa aktivitas yang dilakukan dengan jangka waktu tertentu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, baiklah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Anita dengan NIM 19101232200028 dari kelas A. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Tadi di slide sebelumnya sudah dijelaskan beberapa materi tentang perasaan dalam kehidupan manusia, terus mempersepsikan perasaan terhadap orang lain, terus akibat yang ditimbulkan apabila perasaan tidak diungkapkan, terus mengungkapkan secara verbal dan juga mengungkapkan secara nonverbal. Jadi di sini saya akan membahas tentang materi kenapa pesan verbal dan nonverbal itu dikatakan harus sejalan. Ya, di sini memiliki makna yang dibawa oleh bentuk verbal, dan nonverbal itu adalah terikat dengan konteks. Jadi sebagian ditentukan oleh situasi di mana bentuk verbal dan nonverbal itu dihasilkan, baik bahasa, bentuk memungkinkan komunikator menggabungkan sejumlah tanda ke dalam berbagai ekspresi atau ungkapan makna yang kompleks tanpa batas. Ya, jadi di sini maksudnya pesan verbal itu kan menggunakan kata-kata atau lisan. Jadi di sini untuk pesan nonverbalnya itu tanpa kata-kata, maksudnya sih dengan ekspresi. Jadi saat kita mengungkapkan perasaan terhadap orang lain, terus kita itu tanpa sadar gitu, tanpa sadar kita sudah mengungkapkan ekspresi juga apabila kita tidak bisa berbicara lagi kepada orang itu. Jadi ucapan dengan ekspresi ataupun gerak tubuh, mimik wajah itu harus bisa sejalan agar bisa berkomunikasi dengan baik. Ya, jadi di sini saya akan melanjutkan yang kedua, yaitu perbedaan antara komunikasi verbal dan nonverbal. Di sini ada dua, ada kesengajaan, yang kedua ada kesadaran dan perhatian. Yang pertama kesengajaan. Kenapa dikatakan berbeda? Di sini perbedaan utamanya antara keduanya itu adalah persepsi mengenai niatnya. Jadi pada umumnya niat ini menjadi lebih penting ketika kita membicarakan lambang atau kode verbal. Jadi sebuah pesan verbal adalah komunikasi pesan kalau dikirimkan oleh sumber dengan sengaja dan diterima oleh penerima secara sengaja pula. Terus berbeda dengan pesan komunikasi nonverbal, yaitu tidak banyak dibatasi oleh niatnya. Jadi di sini persepsi sederhana mengenai niat ini oleh penerima sudah cukup dipertimbangkan menjadi komunikasi verbal, sebab komunikasi nonverbal cenderung kurang dilakukan dengan sengaja dan kurang halus apabila dibandingkan dengan komunikasi nonverbal. Selain itu, komunikasi nonverbal mengarah pada norma yang berlaku, sementara niat atau intens tidak teridentifikasikan dengan jelas. Misalnya norma untuk penampilan fisik. Ya,
Lalu yang kedua tentang kesadaran dan perhatian. Di sini kemampuan mengomunikasikan informasi melalui pesan verbal dinilai sangat penting sehingga dianggap sebagai salah satu keterampilan dasar. Terus sehingga upaya yang sungguh dilakukan untuk memastikan bahwa kita telah diajari aturan pengucapan, terus penyusunan kalimat, penguasaan kata dan maknanya juga, sehingga penggunaan bahasa problematika dijadikan sebagian dari pendidikan formal. Teori dan praktek dalam penggunaan bahasa tertulis dan lisan disediakan hampir semua tingkat pendidikan. Nah, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang persamaan antara komunikasi verbal dan nonverbal. Di sini ada yang pertama yaitu aturan dan perintah. Aturan di sini yang terkait dengan pembuatan banyak perilaku nonverbal, seperti pada berjabat tangan mirip dengan fonetik. Aturan yang menetapkan urutan yang tepat mengenai hubungan pesan nonverbal satu sama lain dalam pertemuan pertama dengan seseorang, yaitu sama sepertinya berjabat tangan. Di sini juga seperti pesan nonverbalnya, verbalnya berupa pesan bersifat perilaku seseorang. Misalkan yang pertama kali saat melihat orang itu tersenyum, berjabat tangan. Nah, itu persamaan antara komunikasi verbal dan pesan nonverbal. Ya, selanjutnya yang kedua yaitu kesengajaan. Di sini bahasa yang paling sering digunakan secara sadar oleh orang untuk tujuan pengiriman pesan. Misalkan kenyataan ini tertulis dengan lisan, apalagi tulisan juga seringkali terjadi dalam komunikasi nonverbal. Kita sadar dapat menggunakan ekspresi wajah kita seperti gerak tubuh, pilihan perpakaian pada saat pertemuan pertama, terus pertemuan dengan tujuan untuk menciptakan efek yang diinginkan untuk mencapai tujuan kesenangan. Ya, itu tadi penjelasan saya mengenai pesan verbal dan pesan nonverbal. Dikatakan kenapa pesan harus sejalan. Yang kedua yaitu perbedaan antara komunikasi verbal dan nonverbalnya. Yang ketiga itu persamaan antara komunikasi verbal dan nonverbalnya. Terus di sini saya akan menyimpulkan semua penyampaian materi dari teman-teman saya dari slide pertama tadi sampai slide terakhir yang saya sampaikan. Yang pertama yaitu perasaan adalah reaksi internal kita terhadap aneka pengalaman kita. Perasaan ini sering disertai perubahan-perubahan psikologis tertentu seperti denyut jantung yang meningkat dan juga memiliki tanda-tanda luar seperti menitikkan air mata karena haru bahagia. Perasaan selalu mengungkapkan pengalaman internal dan kita menggunakan bentuk-bentuk tingkah laku terbuka tertentu untuk mengomunikasikannya kepada orang lain. Terus yang kedua yaitu tentang mempersepsikan perasaan terhadap orang lain. Di sini dapat disimpulkan mempersepsikan perasaan orang lain, interaksi antara orang lain dalam kelompok juga akan menimbulkan persepsi, sehingga terjadinya persepsi seseorang terhadap orang lain disebut sebagai persepsi sosial. Terus di mana salah satu elemennya disebut atribusi. Atribusi secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu proses bagaimana seseorang mencari kejelasan sebab akibat dari perilaku seseorang. Terus yang ketiga yaitu tentang kesimpulan tentang akibat apabila pesan yang timbul tidak diungkapkan. Yang pertama yaitu menyangkal dan menekan perasaan dapat menciptakan aneka masalah dalam hubungan antar pribadi dan dapat menyulitkan kita dalam memahami dan mengatasi aneka masalah yang terlanjur timbul dalam hubungan antar pribadi. Terus yang kedua, menyangkal perasaan dapat meningkatkan kecenderungan kita untuk melakukan persepsi secara selektif dan menekan perasaan kita menimbulkan distribusi atau penyimpangan dalam penilaian kita. Dalam mengungkapkan perasaan yang tidak lugas atau efektif justru sering tersirat tuntutan tertentu. Terus yang keempat tentang mengungkapkan pesan secara verbal. Di sini kesimpulannya yaitu komunikasi yang menggunakan kata-kata, entah lisan maupun tulisan atau bentuk komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik dalam bentuk percakapan maupun tulisan atau speak lounge. Komunikasi ini paling banyak dipakai dalam hubungan antar manusia. Melalui kata-kata mereka mengungkapkan perasaan, emosi, pemikiran, gagasan atau maksud mereka, menyampaikan fakta, data dan informasi serta menjelaskan saling bertukar perasaan dan pemikiran. Terus yang kelima di sini kesimpulan dari mengungkapkan perasaan secara nonverbal
yaitu komunikasi yang pesannya dikemas dalam bentuk tanpa kata-kata. Dalam bentuk nyata, komunikasi nonverbal jauh lebih banyak dipakai daripada komunikasi verbal. Rumusnya hampir secara tidak langsung komunikasi verbal ikut terpacu itu, kemudian nonverbal bersamanya selalu ada. Terus yang terakhir, kesimpulan dari arah pesan verbal harus sejalan dengan pesan nonverbal. Maknanya yang dibawa oleh bentuk verbal dan nonverbal adalah terikat dan konteks, atau sebagian ditentukan oleh situasi di mana bentuk-bentuk verbal dan nonverbal itu dihasilkan, baik bahasa dan bentuk-bentuk nonverbal, memungkinkan komunikator untuk menggabungkan sejumlah kecil tanda ke dalam bagian ekspresi atau ungkapan makna yang kompleks tanpa batas. Itulah kesimpulan dari materi yang kami bawakan tentang mengungkapkan perasaan. Di sini jika ada yang ingin ditanyakan, itu saja dari presentasi dari kelompok kami. Salah dan hilap mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.